Jadi laparoskopi ini merupakan teknik yang sangat bagus ya dilakukan untuk tindakan-tindakan dengan melakukan pengerusakan ya yang sangat kecil kepada tubuh pasien. Jadi kita lihat definisinya terlebih dahulu. Jadi laparoskopi ini dia merupakan anestesi secara umum. Ya, artinya suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Artinya ketika kita memberikan suatu invasif kepada pasien, harusnya rasa sakit yang diberikan ketika kita memberikan perlakuan itu harus hilang ya. Makanya kita memberikan anestesi. Ya. Kemudian laparoskopi ini adalah sebuah prosedur pembedahan minimal invasif. Jadi dia minimal invasif dengan memasukkan gas CO2. Jadi nanti ketika kita tahu ya di dalam tubuh kita itu memiliki organ yang sangat komplit, sehingga nanti bisa saja di antara organ itu kita tidak bisa melihat dengan sangat baik. Maka ketika kita memasukkan gas CO2 ke dalam rongga peritoneum ini, tujuannya adalah untuk membuat ruang antara dinding depan perut dan organ viskera ya. Jadi nanti ketika kita melihat sesuatu menggunakan endoskopi itu di dalam tubuh, maka gambar yang terlihat atau gambar yang disajikan oleh monitor ya yang ketika endoskopi itu dihubungkan dengan monitor itu terlihat dengan jelas oleh dokter ya, kemudian juga oleh petugas lain ya yang ada di sana, sehingga nanti keputusan yang diambil ya ketika misalnya memotong ya atau melakukan eating ya di dalam itu dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Sehingga nanti ketika kita lakukan itu dia memberikan akses endoskopi ya ke dalam rongga peritoneum tersebut ya. Jadi nanti untuk menghubungkan melihat bagian di dalam tubuh pasien itu kita menghubungkannya dengan endoskopi. Di mana endoskopi ini berfungsi untuk kamera ya, kamera yang bisa langsung dilihat oleh dokter ketika melakukan tindakan operasi di ruang operasi ya atau di ruang luka seperti itu. Oke, mungkin barangkali saya ingin menjelaskan detail ya kepada saudara. Jadi kalau seandainya ada bagian yang tidak dimengerti, silahkan nanti saudara tanyakan ya. Jadi inilah yang laparoskopi. Artinya di dalam kita melakukan tindakan laparoskopi ada bagian-bagian tertentu yang harus kita ketahui ya. Di antaranya adalah bagaimana tekniknya seperti itu ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya laparoskopi itu adalah teknik bedah invasif minimal. Nah, ya. Jadi dia merupakan teknik bedah invasif minimal. Dia menggunakan gas untuk insulfasi namanya ya melalui peritoneum dan alat-alat lain melalui insisi minimal ya dengan acuan kamera video. Jadi semua tindakan-tindakan itu dikontrol dengan adanya kamera video yang disambungkan dengan endoskopi yang ada di salah satu trokar ketika kita melakukan tindakan laparoskopi. Ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Jadi laparoskopi itu adalah teknik endoskopi ya peritoneum untuk visualisasi isi rongga perut ya dan pelvis ya. Jadi itu adalah yang dinamakan dengan laparoskopi. Ya, tujuan dari pemeriksaan laparoskopi itu diantaranya yang pertama adalah mengetahui penyebab dari suatu penyakit. Jadi fungsi utama dari tindakan laparoskopi itu adalah untuk diagnosis ya. Makanya sesuai dengan topik atau judul perkuliahan kita itu adalah penunjang diagnosisnya. Jadi laparoskopi ini salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengetahui penyebab ya dari suatu penyakit. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dari penyakit tersebut. Ya, kalau seandainya ya sudah diketahui secara diagnosis, kalau seandainya ada jaringan yang terjadi kerusakan di dalam tubuh, maka laparoskopi juga bisa mengatasi masalah tersebut mungkin dengan cara mengangkat ya, dengan memotong atau melakukan jahitan atau eating dan segala macamnya itu bisa kita lakukan dengan teknik laparoskopi. Yang ketiga, dia itu sebagai alat diagnostik ya, untuk mendiagnosis penyebab dari ketidaksuburan ya. Kalau seandainya ada infertilitas ya kita ketahui di dalam tubuh, maka laparoskopi juga bisa sebagai teknik untuk ya sebagai solusi ketidaksuburan itu bisa diatasi ya. Jadi bisa juga kita menggunakan laparoskopi untuk infertilitas.
Yang keempat, dia bertujuan untuk mengetahui dan mengatasi kehamilan di luar kandungan. Jadi kalau ada kejadian ya kehamilan terjadi di luar kandungan, itu bisa kita menggunakan teknik laparoskopi untuk mengatasinya, misalnya mengangkat ya, atau yang paling ekstrim mungkin barangkali kita lakukan abortus ya secara legal, itu bisa menggunakan laparoskopi. Artinya nanti ketika seorang ibu ya tidak akan merasakan sakit yang sangat luar biasa karena dia tidak dilakukan pembedahan secara besar. Dia hanya dilakukan minimal invasif, artinya lukanya hanya sangat kecil dalam ukuran milimeter. Ya, itu tujuan laparoskopi untuk kehamilan di luar kandungan. Yang kelima juga bisa dilakukan untuk tubektomi ya, untuk pengangkatan ya, kesuburan pada wanita, itu bisa juga dilakukan dengan teknik laparoskopi. Jadi banyak ya tindakan-tindakan ya pemeriksaan yang bisa dilakukan menggunakan teknik laparoskopi ini. Ya, di samping dia diagnosis, dia juga bisa dilakukan untuk kegiatan terapi, sehingga nanti solusi ya dari penyakit yang diderita oleh pasien itu bisa diselesaikan menggunakan teknik ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, biar apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat dan bisa nanti barangkali dilihat dan juga dilaksanakan ketika berada di rumah sakit nanti. Ada? Halo? Masih dengar suara saya? Masih, Dok. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan. Belum ada, Dok. Oke, saya lanjutkan. Sekarang indikasi pemeriksaannya apa saja? Ya, tadi kan sudah kita katakan bahwasanya indikasi pemeriksaan diantaranya adalah diagnosis, ya. Yang kedua adalah terapi. Ya, tetapi ya secara lebih lengkap indikasi pemeriksaan yang bisa kita gunakan untuk laparoskopi ini adalah yang pertama memang diagnosis ya. Contohnya misalnya terjadi endometriosis ya. Jadi kalau terjadi endometriosis kita sudah bisa menggunakan laparoskopi. Atau kita ingin melakukan biopsi tumor ovarium misalnya. Ada tumor ovarium kita mau lakukan biopsi, maka kita juga bisa menggunakan teknik laparoskopi ini untuk melakukan minimal invasif kepada pasien ya. Padahal tumor ovarium itu kan letaknya sangat jauh, ya. Harusnya kan dilakukan operasi besar itu, dilakukan bukaan yang besar. Sementara dengan teknik laparoskopi ini kita hanya menggunakan luka dengan minimal invasif, ya, atau momentum, atau terjadi gangguan pada limpa atau hati. Itu juga bisa kita lakukan teknik laparoskopi untuk menanganinya, ya. Dan juga untuk membedakan kehamilan ektopik dan kehamilan salpingitis misalnya, itu bisa kita lakukan teknik laparoskopi, ya. Berarti fungsinya adalah untuk fungsi diagnostik ya, bukan untuk terapi. Atau terjadi nyeri panggul organik ya dengan psikogenik misalnya ya. Pasca kecelakaan misalnya terjadi benturan panggul, maka terjadi misalnya nyeri yang sangat dahsyat, maka kita secara diagnostik bisa mengetahui ya di bagian mana terjadi kerusakan ketika terjadi misalnya ya terjadi fraktur pada tulang panggul misalnya, itu bisa kita lakukan dengan teknik laparoskopi, tetapi tujuannya adalah untuk diagnostik atau diagnosis. Selanjutnya, indikasi pemeriksaan yang bisa kita gunakan untuk untuk melihat ya laparoskopi ini adalah untuk evaluasi. Misalnya kita sudah melihat ya terjadi infertilitas pada seseorang ya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, maka kita bisa melakukan evaluasi pada pemeriksaan infertilitas itu. Misalnya nih, kita lakukan uji patensi tuba ya dan penilaian respon terhadap pengobatan pada wanita dengan kanker ovarium misalnya, atau kanker pelvis ya dan lain-lainnya. Itu bisa kita lakukan evaluasi sejauh mana ya tindakan pencegahan atau penyembuhan yang kita berikan misalnya dengan memberikan pengobatan ya, sudah sampai di mana, adekuat atau tidak. Itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan laparoskopi, dan tujuannya ini adalah untuk evaluasi sejauh mana ya treatment yang kita lakukan misalnya dalam sistem pengobatan itu sudah menyembuhkan pasien itu sudah sampai tahap mana. Itu dinamakan dengan indikasi pemeriksaan pada tahap evaluasi ya. Kemudian yang ketiga itu terapi ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, di samping kita menggunakan diagnosis laparoskopi, maka laparoskopi juga bisa difungsikan untuk terapi. Ya, di antaranya nanti kita bisa melakukan sterilisasi tuba dengan fulgurasi misalnya, atau pemasangan cincin silaktik ya atau klip logam pada jantung misalnya. Itu bisa kita lakukan dengan teknik laparoskopi. Kemudian karena teknik laparoskopi itu ya identik dengan
operasi biasa, maka kalau seandainya ada usus yang melekat ya seperti itu, maka kita bisa pisahkan pelekatannya menggunakan teknik laparoskopi ini. Artinya nanti trokar-trokar yang berfungsi untuk memisahkan ya usus ya atau jaringan yang melekat itu, nah, itu kita gunakan dalam teknik ya bagaimana cara melakukan pemisahan ya, pelekatan ya dan lain sebagainya menggunakan trokar namanya ya. Jadi di dalam laparoskopi itu ada trokar ya yang bertindak sebagai tangan dokter nanti ya. Untuk terapi juga bisa digunakan eliminasi gangguan ya, misalnya fulgurasi endometriosis ya, kalau seandainya ada gangguan itu, maka dengan teknik laparoskopi itu bisa kita minimalisir atau kita selesaikan gangguan yang terjadi pada endometriosis itu. Atau ya barangkali ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, atau kita contohkan AKDR yang keluar dari kafum uteri misalnya. Itu bisa kita angkat menggunakan teknik laparoskopi ini ya, artinya trokar berfungsi sebagai tangan dokter untuk mengangkat ya yang benda asing yang keluar dari tempatnya ya, yang harus jadi kafum uteri misalnya keluar dari itu, maka kita bisa angkat ya benda asing itu dari di luar kafum uteri dan misalnya diangkat kemudian dilepaskan atau dipasang kembali, itu tergantung nanti bagaimana kesepakatan antara dokter dengan pasien. Nah itu ya, jadi ada tugas, ada 3 fungsi ketika kita melakukan laparoskopi ini ya, diagnosis, kemudian untuk evaluasi, yang ketiga adalah untuk terapi. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang kita lanjutkan ya dengan prosedur laparoskopi yang biasa dilakukan di rumah sakit. Apa sih ya tindakan-tindakan yang perlu juga saudara ketahui nanti kalau seandainya saudara diajak yang menjadi tim oleh dokter untuk melakukan tindakan ini. Di antaranya yang pertama adalah ada praoperasi laparoskopi. Ya, sebelum operasi dilakukan, maka pasien itu harus puasa dulu. Ya, puasanya 4 sampai dengan 6 jam sebelumnya. Ya. Kemudian sebelum puasa itu pasien nanti akan makan makanan cairan seperti bubur ya. Kemudian makan makanan yang mudah diserap, ya, tapi rendah sisa. Jadi residunya harus sangat minim ya. Kemudian mengurangi jumlah kotoran. Tujuannya apa? Ketika nanti dilakukan tindakan laparoskopi, tidak banyak yang mengganggu ya, apalagi biasanya nanti kalau seandainya laparoskopi tindakannya itu dilakukan pada bagian-bagian yang dekat dengan kotoran, ya, seperti itu. Jadi harus ada dia puasa dulu ya. Puasanya 4 sampai dengan 6 jam sebelumnya. Seperti itu. Kemudian setelah puasa, nanti ketika akan masuk ruang operasi, maka nanti dilakukan anestesi. Ya, anestesi artinya nanti agar pasien tidak merasakan sakit yang luar biasa ya, walaupun sebenarnya dia minimal invasif ini. Ya, dengan anestesi yang dilakukan nanti pasien bahkan bisa sadar ya ketika laparoskopi dilakukan. Ya, tapi nanti tergantung ya apakah pasiennya bisa melihat ya ketika sesuatu dilakukan pada tubuhnya atau tidak, itu tergantung nanti kesepakatan. Tetapi yang jelas ya dia tidak akan merasakan rasa sakit karena dia sudah dilakukan anestesi. Setelah teranestesi ya pasiennya itu nanti tindakan pertama dilakukan adalah membuat sayatan di bawah lipatan pusar ya. Jadi sayatan ini di bawah lipatan pusar. Besarnya itu hanya 10 mm, jadi sangat kecil ya, 10 mm. Kemudian nanti jarum Veress itu disuntikkan ya. Jarum Veress ya yang ada di trokar itu disuntikkan dan memasukkan gas CO2. Jadi gas CO2 ini sampai batas 12 sampai dengan 15 mm air aksa ya, milimeter Hg. Tujuannya adalah untuk mengembungkan per pasien. Jadi secara automatically nanti per pasien itu akan mengembung ketika gas CO2 ini masuk. Ya. Nanti selanjutnya ya bertujuan agar usus tertekan ke bawah dan menciptakan ruang di dalam perut. Ya, setelah perut terisi gas CO2 itu nanti, maka alat trokar itu dimasukkan. Jadi alat trokar itu dimasukkan baru ketika perutnya sudah membesar ya, mengembang, baru alat trokar itu dimasukkan. Sehingga nanti pipa dengan klep ya untuk akses kamera untuk endoskopi ini dan alat-alat lainnya selama pembedahan baru bisa melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh pasien. Nah, jadi mulai dari saat itu bekerjalah dokter tidak lagi melihat pasien, tapi dokter akan melihat monitor ya, karena semua bagian di dalam tubuh pasien yang akan dilakukan tindakan sudah berpindah ke layar monitor. Jadi yang dipedomani dokter tidak lagi tubuh pasien, tapi yang dipedomani dokter adalah monitor. Seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami? Paham, Dok. Bisa, Dok. Oke, kita lanjut.
Kemudian ada 4 trokar nanti yang dipasang di tubuh itu. Jadi ketika suatu tindakan ya laparoskopi dilakukan, itu ada 4 trokar yang dipasang. Yang pertama adalah terletak di pusar ya, yang di pusar itu 1 trokar ya. Kemudian kira-kira letaknya 2 sampai 4 cm dari tulang dada. Jadi kalau kita ukur ya dengan sentimeter, letaknya itu adalah 2 sampai dengan 4 cm dari tulang dada. Dan dia berada di antara dada dan pusar ya. Dia berada di antara dada dan pusar. Itu selebar 5 sampai dengan 10 mm ya. Ada yang bikin 5, ada yang bikin 10 ya. Semakin kecil tentu nanti jejaknya semakin tidak terlihat ya. Kemudian nanti dipasang di pertengahan trokar itu trokar kedua agak ke sebelah kanan ya, di bawah tulang iga ya. Itu lebarnya adalah 2 sampai dengan 3 atau 5 mili ya. Kemudian yang trokar keempat bila mana diperlukan ini sebenarnya, tapi kebanyakan juga tetap dimasukkan ya. Akan dipasang di sebelah kanan bawah selebar 5 mm. Ya, tujuannya nanti adalah semua trokar ini bisa membantu ya trokar utama yang berada di pusar itu untuk meng-eating ya, atau untuk membelah atau seperti apa. Mungkin nanti videonya akan kita lihat bersama bagaimana tindakan-tindakan laparoskopi itu bisa dilakukan. Kemudian melalui trokar inilah ya sebenarnya alat-alat dimasukkan dan digerakkan. Jadi trokar ini berfungsi sebagai tangan, saya bilang ya, tangan dokter ya. Bagaimana menggerakkannya nanti kita lihat ya secara visualisasi. Kemudian trokar pertama itu berfungsi sebagai mata dokter ya, karena di sana ada endoskopi ya, yaitu tempat dimasukkannya kamera ya, yang endoskopi tadi. Sementara itu trokar kedua sampai keempat merupakan trokar kerja, jadi yang menggunting, kemudian menjahit dan sebagainya, atau memisahkan bagian-bagian yang ada di dalam tubuh itu adalah trokar 2, 3, 4 ya, seperti itu. Sekarang tadi saya sampaikan ada penggunaan gas CO2. Sebenarnya fungsinya untuk apa? Dengan tindakan laparoskopi itu. Jadi CO2 itu merupakan gas pilihan ya untuk insulfasi ya. Insuflasi itu karena apa? Yang pertama CO2 itu dipilih karena gas ini tidak mudah terbakar. Ya. Yang kedua, dia tidak membantu pembakaran ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh, maka dia tidak membantu pembakaran. Itu fungsi atau sistem atau katakanlah spesifikasi dari CO2. Kemudian dia mudah berdifusi melewati membran. Jadi CO2 ini adalah gas yang mudah berdifusi melalui membran. Maka kalau seandainya ada bagian-bagian yang tidak jelas, ya, itu dia bisa masuk ke membran sehingga dia membersihkan. Ya, jadi CO2 itu berfungsi sebenarnya membersihkan bagian-bagian, misalnya ada kabut dan lain sebagainya, ketika tindakan anestesi atau ketika tindakan laparoskopi dilakukan. Kemudian CO2 ini adalah gas yang mudah keluar dari paru-paru karena sesuai dengan sistem respirasi kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Maka CO2 ini adalah gas yang mudah keluar dari paru-paru. Ya. Kemudian selanjutnya dia mudah larut dalam darah dan risiko embolisasi dari CO2 itu kecil. Jadi ketika dia mudah keluar dari darah, dia tidak akan mempengaruhi ya komposisi darah sehingga dia aman untuk digunakan. Ya, karena di darah itu yang diperlukan tidak CO2 ya, tetapi adalah O2 yang kita kenal dengan oksigenasi di dalam darah. Ketika oksigenasi di dalam darah ini bermasalah kecil misalnya, maka kita lemas biasanya. Ya, tetapi ketika kita menggunakan gas CO2 ini, dia tidak akan mempengaruhi bagaimana komposisi darah, ya sehingga dia tidak ada risiko untuk embolisasi, ya, dan dia mudah larut dalam darah. Kemudian level CO2 dalam darah itu mudah diukur ya. Jadi level CO2 di dalam darah itu mudah diukur. Jadi artinya kalau seandainya kelebihan CO2 di dalam darah pun ya itu bisa dilihat ya sehingga bisa langsung ditangani ya dengan menambahkan O2 di dalam tubuh ya seperti itu. Selain itu ya kenapa CO2 digunakan, dia juga menimbulkan efek lokal ya maupun sistemik ya, dapat terjadi hipertensi ya, ini efek sampingnya ya, side effect untuk semua sistem di dalam tubuh itu pasti ada ya, tetapi biasanya ini sudah dikaji sebelum tindakan laparoskopi dilakukan sehingga kejadian-kejadian seperti itu sudah bisa diamankan ya, karena memang sebelum kita melakukan tindakan laparoskopi itu kajian-kajiannya sudah menyeluruh dan biasanya kajian-kajian itu sudah disepakati bersama oleh komite dokter ya atau komite etik ya di dalam kedokteran seperti itu. Oke ya, ini diantara efek sampingnya ya atau side effect-nya terjadi vasodilatasi pembuluh cerebral ya atau meningkatnya CO ya, hiperterapi dan respiratory acidosis ya. Tetapi
selama saya ikut di dalam penanganan laparoskopi ini, ya kasus-kasus seperti ini bisa dikatakan tidak pernah muncul ya, karena memang sudah dikaji ya terlebih dahulu sebelum tindakan laparoskopi dilakukan untuk pasien ya yang ingin dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan penyakit yang dia derita. Sekarang apa keuntungannya? Tadi kita sudah menjelaskan dengan ya menurut saya sudah sangat detail ya. Sekarang kita lihat apa keuntungan dari prosedur laparoskopi ini. Yang pertama, jika dibandingkan dengan bedah terbuka, yang saya bilang tadi adalah bedahnya adalah bedah sentral misalnya, kemudian menggunakan luka yang sangat besar, maka laparoskopi ini lebih menguntungkan ya karena insisi ya robekan ya itu kecil ya. Dan nyeri pasca operasi itu bisa dikatakan tidak ada ya, lebih ringan. Nah, itu keuntungan pertama dari laparoskopi. Kalau kita bandingkan dengan SC saja ya, sesio sesar misalnya, itu bisa 1 sampai dengan 2 bulanan ibu merasakan rasa nyeri atau perih ya, atau ngilu lah seperti itu. Tetapi untuk laparoskopi biasanya setelah dilakukan tindakan laparoskopi, barangkali 1 hari setelah itu lukanya kembali membaik ya, karena hanya menggunakan luka yang sangat kecil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi paru pasca operasi itu tidak terganggu ya, dan sedikit kemungkinan terjadinya atelektasis ya setelah prosedur laparoskopi. Jadi fungsi paru ketika kita menggunakan tindakan laparoskopi itu tidak akan terganggu proses respirasinya ya, baik itu inspirasi maupun ekspirasi. Apalagi kalau seandainya dilakukan bantuan pernapasan ya, maka sangat tidak terganggu. Tidak pun diberikan bantuan pernapasan, biasanya pasien yang menggunakan teknik ini tidak akan terganggu ya proses respirasinya. Kemudian yang ketiga, setelah operasi fungsi pencernaan pasien pulih lebih cepat ya. Nah, ini salah satu kelebihan ini ya. Kalau kita menggunakan tindakan laparoskopi, maka fungsi pencernaan pasien itu akan pulih lebih cepat. Masa rawat inap rumah sakitnya lebih pendek ya, serta lebih cepat kembali beraktivitas ya. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan minimal invasif ya. Ini lukaan, kemudian robekan kecil yang kita berikan kepada pasien, itu akan membuat pasien itu akan lebih cepat pulih, sehingga masa rawat inapnya semakin pendek, kemudian aktivitas pasien tentu akan lebih cepat kembali pulih. Seperti itu. Ya, ini keuntungan. Ya. Di dalam sistem medis ya selalu akan ada keuntungan, ya, kemudian juga ada kerugian. Ya. Kerugiannya apa? Kalau prosedur laparoskopi ini, ya. Kalau seandainya terjadi komplikasi, komplikasinya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung karena kebutuhan insuflasi CO2 untuk membuat ruang operasi. Ya. Jadi CO2-nya itu, CO2-nya misalnya masuk ke dalam pembuluh darah secara cepat misalnya, atau gas yang tidak larut terakumulasi dalam jantung karena menyebabkan potensi dan cardiac arrest. Jadi hipotensi, ada penurunan tekanan darah, atau terjadi pengaruh pada jantung, ya cardiac arrest, ya itu mungkin terjadi. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, biasanya sudah ada kajian mendalam dari komite etik kedokteran atau komite dokter ya untuk menangani hal ini. Atau juga bisa terjadi kerugian terjadinya intervensi ya dapat dengan menghentikan insuflasi CO2. Ketika misalnya CO2-nya sangat banyak, maka insuflasi CO2-nya dikurangi ya. Kemudian hiperventilasi dengan 100% O2 dan substansi cairan. Jadi ketika CO2-nya meningkat, maka kita tambahkan O2. Jadi ini tindakan-tindakan yang sudah biasa dilakukan ketika laparoskopi dilakukan. Ya. Kemudian juga ditambahkan dengan rusisitas cairan, ya. Dan merubah posisi pasien mungkin dari posisi samping kanan ya dirubah menjadi samping kiri ya atau right side up ya, dan memasang kateter vena sentral untuk aspirasi gas. Jadi kita tambahkan 1 kateter untuk vena sentral untuk aspirasi gas sehingga gas yang CO2 yang menumpuk misalnya di jantung itu bisa dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian hal serius lainnya misalnya terjadi pneumotoraks ya. Pneumotoraks ini jika gas masuk ke dalam rongga toraks yang melalui luka atau insisi yang dibuat sewaktu pembedahan. Misalnya masuk ya ke dalam bagian rongga toraks ya, itu biasanya tindakannya sama dengan tadi, dipasang kateter untuk mengeluarkan gas CO2 tadi ya, seperti itu. Jadi kerugian ini biasanya sudah dipahami ya oleh dokter yang melakukan tindakan laparoskopi sehingga kerugian-kerugian seperti ini nanti bisa diminimalkan ya. Kalaupun ya terjadi saat tindakan operasi laparoskopi, biasanya itu sudah bisa dilakukan dengan diantaranya adalah melakukan intervensi dengan menghentikan insuflasi CO2 tadi, kemudian juga kita menambahkan ya O2 ya 100% O2 dan dositas cairan seperti itu.
Ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya lanjut, silakan. Iif Fatimah, ada mungkin? Ini mau ditanyakan? Belum, Dok. Belum ya? Ya, kami paham ya dengan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Ya, kita lanjutkan ya. Bagaimana respon fisiologi selama bedah laparoskopi ya? Respon fisiologi yang bisa terjadi ketika kita melakukan tindakan bedah laparoskopi ini yang pertama adalah adanya perubahan hemodinamik ya, dan ventilasi dapat terjadi dikarenakan insuflasi CO2 ke dalam rongga peritoneum yang menyebabkan terjadinya pneumoperitoneum ya, yang bermanfaat untuk visualisasi selama prosedur laparoskopi. Ini responnya sangat menguntungkan ya. Respon seperti ini sangat menguntungkan. Kemudian ada lagi terjadi kejadian insuflasi CO2. Ini juga meningkatkan tekanan intraabdomen dan meningkatnya resistensi pembuluh darah sehingga curah jantung menjadi turun sementara tekanan darah meningkat. Nah, ini juga bisa terjadi respon fisiologis ya. Tapi respon-respon seperti ini ya tidak jadi masalah ya ketika kita melakukan bedah laparoskopi. Kemudian bisa juga terjadi efek oleh insuflasi CO2 seperti yang sudah kita sampaikan tadi, dia menimbulkan terjadinya hiperkapnia selama beberapa menit, ya, di mana kenaikan CO2 biasanya mencapai 30%. Ya, jadi kenaikan CO2 dari level yang kita berikan itu meningkat menjadi 30%. Hal ini menimbulkan stimulasi simpatis dan berpotensi terjadinya distremia dan respiratory acidosis. Jadi ada ketidakseimbangan dosis ketika pernafasan dilakukan, ya, dan dia dapat dikoreksi dengan menaikkan ventilasi, ya. Ventilator ini kita naikkan sehingga nanti respirasi acidosis tidak terjadi ya, seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh tambahan ya dari pneumoperitoneum ya, adalah efek mekanik dari meningkatnya tekanan intraabdomen yang menyebabkan turunnya pulmonary compliance ya, dan kapasitas residu fungsional serta meningkatnya dead space ya. Jadi dead space ini juga bisa meningkat ya ketika tindakan ini dilakukan. Sekarang ya, tindakan-tindakan dilakukan tentu ya di dalam laparoskopi juga ada manajemen ya, manajemen anestesinya. Bagaimana manajemen anestesi dilakukan ketika kita melakukan tindakan laparoskopi? Di antaranya kita melakukan pemilihan jenis anestesi ya dengan memperhatikan beberapa faktor. Ya. Di antaranya ada anestesi regional ya, tidak digunakan rutin pada prosedur laparoskopi karena akan terjadi nanti iritasi yang mengenai diafragma dari insuflasi CO2 yang bisa menyebabkan sakit pada pundak. Ditambah lagi, waktu penyembuhan untuk pengembalian fungsi yang lengkap itu bisa lama, ya, kalau kita menggunakan anestesi regional ini. Maka evaluasinya seperti apa? Pertama, biasanya dilakukan evaluasi pre-operasi. Jadi sebelum operasi itu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Secara umum, ya, sebelum memulai anestesi, dilakukan terlebih dahulu anamnesis, ya, kita kaji, ya, bagaimana keadaan pasien dengan secara runut, secara runtun, kemudian secara lengkap, ya. Kemudian kita juga kaji PF, ya. Jadi bagaimana kajian-kajian fisik dilakukan sebelum tindakan operasi ya di laparoskopi dilakukan. Karena perubahan tekanan hemodinamik dan respirasi itu terjadi pada pasien selama prosedur laparoskopi, ya, maka evaluasi sebelum operasi difokuskan untuk mengidentifikasi pasien dengan penyakit paru berat misalnya atau gangguan fungsi jantung. Nah, ini dua keadaan utama yang selalu dilihat ketika kita ingin melakukan tindakan laparoskopi pada pasien, ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi seandainya kalau ada penyakit paru berat. Ya. Yang kedua, kalau seandainya ada gangguan fungsi jantung. Nah, ini dipedomani ya agar ketika kita melakukan tindakan laparoskopi tidak menimbulkan efek atau gejala yang berat pada pasien. Ya. Selanjutnya, setelah evaluasi preoperasi ini, kita melakukan manajemen intraoperatif namanya. Ya. Apa yang dilakukan pada manajemen intraoperatif ini? Yang pertama, kita melakukan pengukuran tekanan darah non-invasif, ya, dan kita juga melakukan kapnografi ya untuk mengikuti efek hemodinamik ya dan pneumoperitoneum ya pada respirasi dan perubahan posisi, ya. Jadi biasanya pasien kan ketika kita melakukan operasi itu kita posisinya adalah menelantang ya, tetapi ketika terjadi sesuatu nanti pasien bisa kita ubah menjadi menghadap ke kanan ya atau menghadap ke kiri. Ya, itu dinamakan dengan manajemen intraoperatif, ya. Dia dalam situasi tertentu, ya. Kemudian monitor pengukuran tekanan arteri sebaiknya dilakukan.
Jadi kita selalu memonitor pengukuran tekanan arteri. Biasanya kita menggunakan pulse oximetry ya ketika kita melakukan tindakan laparoskopi ini. Artinya kita sudah mengetahui dengan sangat jelas secara real time ya bagaimana tekanan darah, kemudian bagaimana oksigenasi O2 di dalam darah ya. Itu kita menggunakan alat yang dinamakan dengan pulse oximetry ya. Nah, itu digunakan untuk memonitor tekanan arteri ya pasien. Itu ya, itu manajemen intraoperatif yang sudah biasa dilakukan ketika kita melakukan tindakan laparoskopi kepada pasien. Kemudian untuk mencegah ya aspirasi paru ya dan menjaga jalan nafas itu perlu pemasangan ETT namanya ya, dikarenakan dapat mengurangi tekanan udara lambung ya, kemudian menurunnya risiko kerusakan gaster dan memperbaiki visualisasi selama operasi. Pada saat ya tekanan intraabdomennya meningkat karena adanya pneumonia peritoneum ya, maka ETT ini dapat digunakan untuk memberikan tekanan ventilasi yang positif untuk mencegah hipoksemia dan untuk mengekspresikan kelebihan CO2 yang diabsorb ya. Jadi ada pemasangan ETT ini ya. Jadi pemasangan ETT ini sama dengan untuk menstabilizer lah istilahnya ya. Kalau kita lihat di barang-barang elektronik, maka pemasangan ETT ini sama dengan stabilizer di dalam tubuh ya. Kalau seandainya CO2-nya meningkat, maka pemasangan ETT ini berfungsi untuk mengeluarkan ya CO2 yang meningkat itu, sehingga nanti CO2-nya kembali normal, sehingga gambar yang dihasilkan ketika kita melakukan laparoskopi itu kembali baik. Oke ya, itu manajemen intraoperatif. Selanjutnya ada obat anestesi yang digunakan ya berupa clethodim ya atau opioid intravena dan obat pelumpuh otot ya. Ada studi yang mengatakan bahwa N2O sebaiknya dihindari selama prosedur laparoskopi karena menyebabkan peningkatan pelebaran usus dan risiko mual pasca operasi. Jadi N2O itu tidak digunakan untuk laparoskopi ini karena ada efek samping atau side effect yang dimunculkan. Di antaranya adalah terjadinya peningkatan pelebaran usus ya. Jadi pasca laparoskopi nanti terjadi pelebaran usus. Kemudian satu lagi yang sangat tidak bikin nyaman ya oleh pasien adalah terjadi mual muntah pasca operasi. Yang kedua ya, tujuan dari manajemen ini adalah untuk tujuan utama pemeliharaan selama laparoskopi dengan anestesi umum ya adalah menjaga agar tetap normokopnia dan mencegah ketidakseimbangan hemodinamik ya. Jadi hemodinamik ini harus equilibrium ya, harus setimpal. Di mana nanti hiperkapnia ini biasanya berawal beberapa menit setelah insuflasi CO2. Jadi ketika insuflasi CO2 ya, pemasukan CO2 itu berlangsung, nah, biasanya terjadi hiperkapnia ya. Nah, maka dilakukan pemeliharaan ya selama laparoskopi. Kemudian untuk menormalkannya kembali biasanya dilakukan ventilasi dengan meningkatkan RR ya dengan volumenya tidak tetap. Jadi nanti diputar ya ventilator itu sehingga nanti meningkat RR-nya ya. Jadi resusitasinya meningkat sehingga nanti CO2 misalnya yang menumpuk di bagian tertentu nanti akan hilang ya dengan meningkatnya RR ya pada ventilator seperti itu. Karena ventilator pada umumnya adalah memberikan O2 ya di dalam tubuh. Oke ya. Kemudian selanjutnya ya jika ya tekanan darah itu meningkat ya, maka pemberian kadar obat anestesi inhalasi dapat ditingkatkan. Nah, ini salah satu tindakan ya. Dan dapat ditambahkan dengan pemberian obat ya seperti nitrofusid ya atau nitrofusid menyebabkan efek brakikardi. Dia berpotensi untuk menimbulkan keracunan sianida ya, tetapi biasanya ini sudah dikaji terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Ya. Biasanya ini aman ya. Atau kita bisa memberikan esmolol ya atau calcium channel blocker ya untuk tidak terjadi mual muntah ya untuk pasien, atau ya setelah dilakukan ini agar tekanan darah yang meningkat itu ya tidak terjadi. Oke, setelah operasi ini tadi kita sebelum ya operasi. Sekarang manajemen pasca operasinya seperti apa? Jadi biasanya ya di ruang pemulihan ya pasca anestesi itu kita melakukan hiperkapnia. Bisa tetap terjadi selama 45 menit ya setelah prosedur selesai. Maka nanti insiden angka kejadian mual muntah pasca operasi laparoskopi itu dilaporkan cukup tinggi misalnya ya. Kemudian untuk menurunkan angka kejadian itu, insiden mual dan muntahnya pasca operasi dapat dilakukan dengan meminimalkan dosis opium ya dan mempertimbangkan pemberian propofol ya untuk anestesi. Ya, jadi propofol itu mungkin
baik ya untuk diberikan kepada pasien ya sebelum anestesi dilakukan ya agar tidak terjadi peningkatan mual muntah. Kemudian manajemen pasca operasinya adalah penggunaan analgetik ya. Setelah prosedur laparoskopi ya umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan sesudah bedah terbuka. Jadi ya sedikit karena memang dia minimal invasif ya. Jadi keadaan yang menyebabkan pasien dilukai itu sedikit ya karena memang kita hanya memberikan luka atau robekan sedikit ya. Kemudian pemberian apivoid ini ya 4 dalam kombinasi dengan NSAID ya intravena membantu agar pasien nyaman ya pada akhir dari prosedur laparoskopi ya. Jadi artinya apa? Artinya apa kalau kita lihat ya ternyata kalau kita bandingkan ini ya saya, mungkin barangkali pengalaman ya saya ingin sampai share ke saudara. Tindakan laparoskopi ini adalah suatu teknologi ya kalau dikatakan baru tidak baru juga ya, tetapi di Indonesia ini masih cukup baru ya. Itu adalah satu penemuan para ahli yang cukup bisa membantu pasien ya ketika terjadi gangguan di dalam tubuh yang secara biasa itu dilakukan dengan pengobatan operasi besar biasanya ya. Operasi besar itu biasanya meninggalkan hal-hal yang ya boleh dikatakan sangat merugikan pasien. Kenapa? Pertama dilakukan robekan besar. Ketika robekan besar itu dilakukan, maka nanti pasien akan merasakan sakit dalam waktu yang lama untuk penyembuhan. Misalnya dilakukan eating seperti sesar itu misalnya. Berapa lama pasien menanggung rasa nyeri, rasa ngilu, rasa sakit yang sama ya sehingga baru akan pulih 1 bulanan misalnya. Tetapi kalau dengan laparoskopi ini ya pasien hari itu bisa saja pulang ya. Setelah dilakukan misalnya ada sesuatu yang tertinggal di dalam tubuh misalnya diangkat, kemudian selesai pasca operasi dia kembali pulih dan pasien bisa langsung pulang. Nah itu akan lebih menguntungkan ya kepada pasien ya sehingga tindakan-tindakan laparoskopi ini di rumah sakit besar sekarang sudah sangat banyak dilakukan ya. Mudah-mudahan nanti ya saudara dapat berdinas di rumah sakit besar sehingga salah satu teknik laparoskopi ini bisa secara langsung dilihat ya. Dan bisa mungkin juga saudara bertanya kepada pasien-pasien pasca operasi itu bagaimana rasanya, kemudian seperti apa ya pasca operasi dilakukan itu bagaimana keadaan bisa ditanyakan ya. Terakhir barangkali ya di laparoskopi saya ingin simpulkan. Yang pertama bahwasanya anestesi itu berarti ya suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ya ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Ingat ya anestesi ini tidak hanya dilakukan pada laparoskopi, juga dilakukan pada tindakan-tindakan operasi lainnya ya, tidak hanya laparoskopi. Tapi khusus laparoskopi memang diperuntukkan agar rasa sakitnya itu betul-betul tidak dirasakan. Jadi ketika misalnya dia melakukan regional anestesi misalnya atau lokal anestesi lokal, sebenarnya pasien masih bisa melihat ya keadaan operasi ya atau bagaimana proses jalannya operasi. Tapi memang kebanyakan ya pasien memilih untuk tidak melihat ya agar tidak ingat ya bagaimana tindakan-tindakan laparoskopi dilakukan pada tubuhnya. Kemudian laparoskopi itu adalah sebuah prosedur pembedahan minimal invasif dengan memasukkan gas CO2 ke dalam rongga peritoneum untuk membuat ruang antara dinding, depan, perut, dan organ viskera sehingga memberikan akses endoskopi ke dalam rongga peritoneum tersebut. Ingat ya, salah satu trocar utama itu ada endoskopi di dalamnya, di mana endoskopi ini berfungsi sebagai kamera atau mata dokter untuk melihat ya bagian apa yang harus disembuhkan, bagian apa yang harus diangkat, bagian apa yang harus dilakukan eating ya pada tubuh pasien di bagian dalam. Dan selanjutnya CO2 itu adalah gas pilihan untuk insuflasi karena tidak mudah terbakar ya, tidak membantu pembakaran, dia mudah berdifusi melewati membran karena memang sifat CO2 itu adalah dia bisa berdifusi melalui membran-membran yang ada di dalam tubuh sehingga nanti dia bisa membersihkan jalan ya atau bisa membersihkan pandangan ketika endoskopi dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Dia mudah keluar dari paru-paru, mudah larut dalam darah,
dan risiko embolisasi CO2-nya sebenarnya kecil ya. Kemudian pemilihan jenis anestesi memperhatikan beberapa faktor antara lain umur ya, jenis kelamin, status fisik, jenis operasi, keterampilan operator dan peralatan yang dipakai, kemudian keterampilan kemampuan pelaksanaan anestesi dan sarananya, status rumah sakit juga ya, kemudian permintaan pasien juga. Artinya nanti di umur ini memang regional anestesi atau lokal anestesi itu atau anestesi secara keseluruhan itu bisa dilakukan. Misalnya umurnya masih muda, dia milih regional atau lokal itu bisa ya. Tapi kalau seandainya umurnya sudah lanjut ya, mungkin barangkali anestesi total itu akan lebih baik pilihannya seperti itu. Kemudian dua tujuan utama selama pemeliharaan pasien selama bedah laparoskopi dengan anestesi umum adalah menjaga agar tetap normokatnya dan mencegah ketidakseimbangan hemodinamik. Itulah ya yang ada ketika kita membahas ya laparoskopi. Oke, sampai di sana. Kalau seandainya ada pertanyaan, ya saya persilakan. Sebelum kita lihat ya seperti apa proses laparoskopi itu berada di rumah sakit, ya diantaranya nanti akan kita tayangkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dokter izin bertanya. Ya silakan. Iya, tadi kan ada keuntungan dan kekurangan dalam laparoskopi. Nah, apakah ada kemungkinan resiko selama proses laparoskopi tersebut, seperti mungkin yang lebih parah kayak kematian atau tiba-tiba terjadinya infeksi seperti itu, dok? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau seluruh tindakan ya yang ada di rumah sakit itu biasanya sudah melalui kajian. Ya. Kajian itu ada tingkatan-tingkatan yang akan dilakukan ya ketika menangani suatu pasien, apalagi ketika akan melakukan laparoskopi ya. Sebenarnya untuk teknik yang lain juga sama. Operasi biasa pun juga hal ini dilakukan. Tetapi kalau bertanya apakah ada kerugian ya, pasti ada ya. Apapun tindakan, apalagi kalau seandainya kajian tidak dilakukan secara menyeluruh ya. Tadi saya katakan, misalnya ini, saya contohkan satu kasus terjadi, misalnya ada tumor kosta misalnya ya. Tumor kosta ini, kenapa saya contohkan tumor kosta? Karena tumor kosta ini terletak jaraknya itu sangat jauh dari paru ya. Jadi kalau misalnya paru-paru saudara di depan, maka tumor kosta itu di bagian belakang paru. Pertama, posisinya sangat jauh ya. Kemudian posisinya itu dekat dengan jantung. Samping itu ada organ lain yang harus diselamatkan, misalnya ada ginjal. Nah, ini kan posisi ya, posisi. Kita ingin mengangkat tumor kosta ini. Nah, maka harusnya sebelum tindakan ini dilakukan dengan laparoskopi, dokter bersama dengan tim medis lainnya itu harus berkolaborasi menyatakan apakah kasus ini bisa ditangani dengan laparoskopi atau tidak. Ya, itu yang pertama. Kalau secara keilmuannya laparoskopi bisa dilakukan ya, karena pada intinya laparoskopi itu bisa membantu pasien untuk pengangkatan ya, pengangkatan bagian benda asing ya. Kenapa saya katakan tumor kosta itu benda asing? Karena sebenarnya itu tidak bagian di dalam tubuh kita. Dia muncul karena terjadinya pertumbuhan sel abnormal ya. Jadi tumor, kanker itu adalah munculnya atau tumbuhnya sel abnormal di dalam tubuh, sehingga dia bergerak bersamaan dengan pergerakan tubuh ya. Kita mau mengangkat itu, maka harusnya dokter bersama tim lain itu harus memastikan apakah kanker kosta ini ganas atau tidak ya. Itu yang pertama. Karena ingat ya, ketika ada sel lain muncul di tubuh dan dia bergerak bersama dengan organ tubuh, dia harus dipastikan apakah dia ganas atau tidak. Karena kalau seandainya dia ganas, kita lakukan pengangkatan dengan laparoskopi itu risikonya tinggi. Ya, kajian-kajian itu harus dipahami dan diyakini terlebih dahulu oleh tim dokter sebelum dilakukan pengangkatan. Ya. Jadi kalau seandainya kajian-kajian sudah dilakukan, kemudian sudah dipastikan ini bisa diangkat, biasanya ini hal buruk ya tidak akan terjadi kecuali atas izin yang maha kuasa ya. Kalau seandainya memang ajalnya sampai di sana itu beda. Ya. Selama saya melihat tindakan laparoskopi dilakukan di rumah sakit, belum ada ya saya temukan adanya kasus meninggal. Itu karena memang sebelum tindakan laparoskopi itu ya komite etik dan komite kedokteran sudah
menjalankan fungsinya masing-masing sehingga tindakannya itu memang yakin dilakukan akan berhasil menggunakan laparoskopi. Nah, jadi kalau bertanya ke saya apakah ada kematian ketika tindakan laparoskopi ini terjadi, saya jawab ya sejauh ya pengalaman saya belum saya temukan seperti itu ya. Karena memang sudah dilakukan dulu tindakan awal ya pre-operasi ya sebelum operasi dilakukan. Begitu Siti ya. Oh iya dok, baik. Terima kasih dok. Ya, ada lagi mungkin barangkali silakan. Oke, mungkin sambil barangkali pertanyaannya nanti ada lagi yang lain saya ingin sampaikan. Sebenarnya keilmuan saya itu lebih ke ini ya, ke radioterapi ya. Kebetulan saya bukan mengembangkan juga ya, menggunakan sebenarnya alat untuk melakukan pengobatan kanker menggunakan radioaktif ya. Jadi kalau saudara lihat salah satunya di Bandung ya, ada rumah sakit Santosa Bandung ya yang menggunakan alat radioterapi ini. Ya, di antara itu tujuannya adalah untuk menghancurkan kanker menggunakan sinar radioaktif. Jadi expert saya di sana ya. Jadi kedokteran radio-onkologis ya, kedokteran kanker, tetapi menggunakan zat radioaktif ya. Radioaktif itu digunakan untuk menghancurkan kanker. Kenapa bisa hancur kankernya? Karena kanker itu bisa hancur dengan meluruhnya waktu paruh zat radioaktif, sehingga nanti kanker itu bisa hancur bersamaan dengan waktu paruh radioaktif tersebut. Ya. Kebetulan di S3 saya melakukan treatment radioterapi kanker ini menggunakan radioaktif kobal ya. Kobal itu waktu paruhnya 5 sampai dengan 6 jam. 6 jam setelah dilakukan terapi menggunakan radioaktif ini, kanker kebetulan saya menangani kanker otak ya, brain cancer. Itu bisa hancur kanker itu selama 5 sampai dengan 6 jam. Setelah itu kita ya sebagai orang yang menangani kanker otak itu tinggal mengobservasi ya, kemudian melihat bagaimana perkembangan. Sama dengan laparoskopi ini, kalau kita menggunakan radioterapi, pasiennya bisa langsung pulang juga ya, jadi tidak perlu rawat inap di rumah sakit seperti itu. Nanti mungkin barangkali di radioaktif ya atau di radiologi saya akan bercerita tentang itu ya, sesuai dengan expert ya atau keahlian saya di sana. Silakan lagi kalau ada yang mau bertanya tentang laparoskopi. Ada? Ayo, ini kesempatan saudara ini ya. Jadi bidan itu harus bidan yang profesional ya. Bidan yang tidak hanya mengetahui ya bagaimana partus normal ya, bagaimana memberikan obat kepada anak. Ya, tidak hanya itu saja, tetapi juga harus mengetahui bagaimana keilmuan terkini ya di dalam dasar penunjang diagnosis ya. Oke, saya ingin share lagi ini untuk penunjang diagnosis ini banyak alat yang digunakan sekarang ya. Kalau untuk saudara mungkin pernah lihat ada X-ray ya atau ronsen di rumah sakit, kemudian ada CT scan ya. CT scan itu adalah computerized tomography scanning ya. Ada MRI ya, magnetic resonance imaging, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk penunjang diagnostik ya. Bahkan ya kalau di keilmuan saya tidak hanya itu ya, kita menggunakan PET namanya, positron emission tomography. Itu tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana ukuran kanker, kemudian apa saja organ di sekitar kanker itu yang ada, ya sehingga kita bisa memastikan organ tetris dan jaringan sel di sekitarnya itu bisa diselamatkan ketika kita membunuh kanker seperti itu. Ya, jadi saudara ya harus banyak membaca, harus banyak melihat, dan juga harus banyak bertanya harusnya ketika saudara memang sudah memilih menjadi nakes ya, tenaga kesehatan yang akan membantu masyarakat. Jadi ilmunya itu harus luas, karena nanti salah satu ya bidan itu berfungsi untuk konsulen ya, memberikan informasi yang benar tepat kepada pasien, terutama tentang alat kesehatan yang bisa digunakan pasien untuk membantu kesembuhan dirinya. Ya, pasti akan banyak kasus nanti di antaranya mungkin kanker serviks ya, kalau kebidanan itu, kemudian ada karsinoma mami ya, kanker payudara, dan kanker-kanker lain yang biasanya pasien itu bertanya ke bidan itu karena bidan dianggap orang paling
dekat dengannya, paling paham terhadap kesehatan. Nah, makanya ya bidan menjadi sasaran utama yang ditanyakan oleh masyarakat. Perlu saudara ketahui ya, bidan itu dianggap lebih dari dokter. Ya. Kenapa dikatakan lebih dari dokter? Karena semua penyakit itu ditanyakan ke bidan nanti. Kecelakaan dia ke bidan, anaknya sakit ke bidan, dia sakit pun ke bidan, gitu ya. Itu banyak ya, banyak yang terjadi di seluruh Indonesia, apalagi di kota-kota kecil ya, itu banyak. Apalagi saudara kan di Garut ini ya kan? Ini di Garut ya? Di Buah Batu, Dok. Mana? Oh, Buah Batu, Di Kota Bandung, Bandung. Dokter. Oh, Bandung. Ada yang, tapi Aisyahnya di Garut bukan? Di Bandung atau di mana? Di Bandung, Dok. Oh, Bandung. Oke. Kalau di Bandung udah ini ya, udah sangat ini ya, terpapar harusnya dengan teknologi canggih ya, menggunakan alat untuk penunjang diagnosis ya, harusnya seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan ini? Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Ya dok, untuk laparoskopi ini apakah ada batas usianya, dok, kayak minimal usia segini dan maksimal usia segitu gitu dok? Terima kasih. Ya, bagus ya. Pertanyaannya usia. Jadi tadi saya katakan sebenarnya untuk penyakit apa saja, ya tindakan apa saja yang dilakukan di rumah sakit, memang faktor karakteristik responden itu penting dikaji ya, terutama usia ya. Kenapa usia ini penting? Nah, ini sebenarnya ingat ya, semakin usia kita bertambah, maka sebenarnya fungsi ya, fisiologi tubuh kita itu semakin berkurang. Ya, kalau usianya sangat lansia ya, sangat lanjut usianya, kemudian dilakukan laparoskopi, ini takutnya ya risiko-risiko yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kalau pertanyaannya apakah usia lansia itu tidak bisa dilaparoskopi? Bisa ya. Maka selain usia itu juga harus dilihat seberapa kemauan pasien sembuh, itu juga bisa dilihat. Jadi acuan dokter untuk melakukan tindakan laparoskopi. Karena memang laparoskopi ini kan minimal invasif ya. Robekan yang diberikan kecil ya, kemudian waktu penanganannya bisa lebih cepat ya dibandingkan dengan operasi besar karena tidak melakukan robekan besar ya. Robekan besar itu lama ya. Kemudian eating terhadap robekan besar juga lama ya, sementara ini hanya memberikan robekan kecil, kemudian pasti ya tinggal dilem saja itu sudah kembali lagi utuh ya. Robekan kecil itu hanya 10 mili ya, 10 mili berarti sangat kecil sekali. Apalagi kalau robekannya hanya 5 mili seperti itu, pasti akan cepat pulihnya. Ya. Tetapi kalau usianya lanjut, tetapi kemudian fungsi tubuhnya sudah banyak berkurang, biasanya dokter tidak memilih untuk melakukan tindakan apapun sebenarnya untuk operasi. Paling hanya melakukan observasi, ya, kemudian melakukan tindakan pengobatan, ya, menenangkan pasien seperti itu ya. Kalau seandainya memang usianya sangat lanjut. Tetapi kalau usia remaja, dewasa, itu sangat dianjurkan untuk melakukan tindakan laparoskopi. Dan satu lagi ya, laparoskopi ini masih bisa ditanggung oleh BPJS ya. Dengan kebanyakan ini, tapi di keilmuan saya nanti di radioterapi itu sudah banyak yang tidak ditanggung oleh BPJS. Nanti kita cerita ketika kita membahas radiologi ya. Sekarang karena baru laparoskopi, kita masih bercerita di laparoskopi. Begitu, salah satu. Iya, baik dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, saya coba tayangkan ya beberapa video ya, bagaimana tindakan laparoskopi itu dilakukan di rumah sakit ya. Barangkali suaranya tidak akan terdengar ini, tapi saya akan bercerita ya seperti apa kira-kira penanganan laparoskopi itu ya bisa kita lihat ya di rumah sakit. Videonya terlihat? Belum, Dok. Ya, masih jalan ya? Oke. Terdengar nggak suaranya? Nah, ini di Rumah Sakit Arsani ya. Ini oleh Dr. Justinus. Videonya belum ada, Dok. Ya. Videonya sudah kelihatan? Belum ada, Dok. Belum, Belum Dok. ada.
Oh, Belum ada, hanya file manajernya aja. oke, sip. Bentar. Bentar ya, saya coba. Bukan ya. Kalau sekarang apa yang terlihat, Pak? Coba. PPT, Dok. PPT ya. Oke. Kalau sekarang Sudah apa terlihat videonya. Oke, ya kita lihat ya bersama. Nah, ini gambar pertama tadi saya ambil dari sini ya. Kalau suaranya terdengar nggak? Tidak, Dok. Tidak ya. Oke, jadi saya terangkan saja ini adalah laparoskopi yang dilakukan oleh Dr. Justinus ya di Bangka ya. Jadi saya ingin memperlihatkan seperti apa cara kerja dokter menggunakan laparoskopi. Ya, ternyata kasus-kasus yang dapat ditangani. Nah, ini juga bisa pasiennya terjadi appendix ya atau radang usus buntu, bisa juga dilakukan. Atau terjadi ya psoriasis ya sama misalnya besar ya atau hernia juga bisa. Hernia terjadi pada bisa laki-laki ya dan bisa perempuan juga sebenarnya. Nah, ini tindakannya ini yang saya bilang ini yang di pusar ini berfungsi sebagai tempat endoskopi ya. Kelebihan laparoskopi. Akan operasi lainnya ini pernah terjadi perdarahan ya pasif bagian besar organ di perut yang untuk melihatnya ini tes CO2 diberikan. Ini kalau seandainya kita menggunakan operasi besar ya, kalau laparoskopi hanya segini dan biasanya itu langsung hilang. Trokarnya diangkat.
Nah, dan dia rasa nyerinya menimpa, dan fisiknya cepat, pasti dapat beraktivitas kembali secara normal. Jadi banyak kelebihan ya menggunakan laparoskopi. Jadi Perinstius ini trokar yang di dalamnya ini tersambung endoskopi ya, yang di pusar yang utama. Dia mengurangi risiko pelentetan usus ya di masa yang akan datang, mengurangi gangguan saluran cerna setelah operasi, dan dia mengurangi infeksi luka operasi. Jadi tidak akan mungkin terjadi luka infeksi luka yang diberikan kecil, luka yang diberikan kecil. Oke, nanti kelebihan laparoskopi ini sangat dianjurkan. Kita DM nih, DM ini kan segala sesuatu lukanya itu bermasalah ya, besar dan sebagainya. Mengalami suka-suka. Ya, maka laparoskopi ini dianjurkan ya untuk pasien DM. Ini pasien apendisitis, pasien tertentu akan laparoskopi. Itu differ ya dengan kata seperti ini. Di trokarnya itu memotong. Ya, ini stone block ya. Nanti menurut ya karena memang fungsinya dihentikan dan baru bisa batu. Sisi poinnya di sini. Sisinya minimal. Ya. Ini pasien. Nah, ini di trokar utama. Nah, di sini endoskopi dimasukkan, kemudian dihubungkan ke pemompaan CO2, kemudian dimasukkan. Kemudian endoskopi dimasukkan di bagian ini, ya ini endoskopi. Nah, itu. Maka dia bisa melihat dan monitor ya, kamera. Nah, diambil, kemudian dimotong, ya. Seperti itu. Dijepit, ya. Kalau dijepit berarti fungsi ke sini hilang. Nah, baru dipotong bagian sini, ya, potong bagian sini. Sehingga nanti pelarahan tidak akan terjadi, ya kan. Nah, seperti trokar itu trokar ya, trokar potong, trokar pisahkan bagian, ini diangkat. Memang sudah. Nah, ini CO2-nya ya. Jadi dia itu berfungsi untuk memisahkan bagian organ tubuh di dalam tubuhnya. Nah, ini diangkat seperti itu. Nah, ya. Ketika sudah selesai CO2-nya keluar bersama dengan ekspresi. Nah, sudah selesai ya. Dia hanya meninggalkan invasif ya. Ya, ini satu lubang ya. Kalau tadi kita mintakan ada 4 lubang. Ini untuk kasus-kasus yang ringan ya. Kita lakukan single incision laparoscopy surgery. Ya, ini yang menggunakan satu. Ya, kemajuan laparoskopi di Indonesia sekarang masuk di tahap satu tulisan dan jadi memang saudara pahami ya, tindakan laparoskopi akan sangat baik dilakukan ya kalau seandainya memang di rumah sakit itu tersedia yang bentuk alatnya ya, alat laparoskopi. Dan tentu harus ada dokter yang menangani surgery laparoskopi ini ya. Biasanya dokternya sudah dan mendapatkan pelatihan khusus ya tentang bagaimana melakukan teknik laparoskopi. Itu cara insisinya ya. Ya, kemudian trokar memasukkan trokar ya di sini. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi animasinya. Dan pas, sinilah ya di bagian-bagian nanti trokar penting, trokar kamera, trokar pisah nanti ini 5 mili ya. 5 mili ya. Oke, masih satu. Lubangnya 20 mili ya.
Oke, seperti itu kerjanya nanti ya. Dokter itu melihat bagian dalam tubuh pasien itu tidak lagi melihat dengan mata, tetapi melihatnya di monitor ya. Tidak langsung ke bagian dalam tubuh pasien, tidak perlu di besar ya, hanya insisi kecil seperti itu. Kemudian sekarang tinggal terhubung monitor ya, dipandangkan ke monitor. Nah, itulah ya tindakan laparoskopi. Itu yang minimal invasif. Hanya kecil. Oke, ini udah berbeda ya. Ini untuk wasir juga bisa sih sebenarnya, laparoskopi. Tapi wasir biasanya lebih cepat. Nah, jadi kalau wasir akan ini juga lebih simpel. Nah, ini penyebabnya ya. Nggak apa-apa juga kita tahu ya. Pasti yang menyebabkan wasir itu muncul pertama adalah kurang makan serat, ya, kurang minum air putih, sering konsumsi makanan pedas, ya, sering konsumsi makanan asam, ya, sering konsumsi kopi. Ini memang ya kalau di Bandung ini makanannya memang banyak kan seperti itu. Jarang makan makanan seperti ini ya. Berarti makanya di rumah makan Ampera ya. Kalau makan rumah makan Padang di sana kan ada ini ya, ada ya agak memprihatinkan. Ini wasirnya ada derajat-derajatnya. Ini yang sudah ini ya, sudah masuk derajat 4 ya. Jualannya tidak dapat dimasukkan ke lubang bubur lagi. Ya. Sudah sulit. Dia harusnya normal itu. Malah tidak ada bandingannya. Konservatif. Itu satu. Oke, laparoskopi sebenarnya di depan ya. Ini saya nggak mau skip saja ini supaya saudara bisa lihat. Kalau hemoroid juga bisa dilakukan dengan teknik stapler seperti ini ya, mengeluarkan. Ini teknik stapler tidak ada perdarahan, sangat efektif operasi, pertemukan minimal dan juga ekonomis. Jadi ada cara mengangkatnya ketika di video ini. Ini tekniknya ya. Oke, pada tayangan pertama mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo kita harusnya lebih banyak berdiskusi ini ya. Karena saya sudah tampilkan ya video pertama kita. Ya, mudah-mudahan saudara bisa simak ya. Walaupun suaranya tidak ada ya, tetapi rasanya dengan melihat masing-masing ya rangkaian video ya kita bisa memahami. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh juga tidak laparoskopi tadi ya. Misalnya kalau saya tanya ada wasir misalnya ya, ini juga ada kasus ya seperti itu. Ada mungkin saudara atau siapa saja mungkin yang ada kasus itu, silakan ditanyakan.
Ayo bertanya. Sekalian saya juga ingin kenal ini ya. Ninda Mahanani. Ayo, Ninda Mahanani, ada yang mau ditanyakan? Ninda? Halo? Ya, dokter. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, dokter. Oh, nggak ada ya. Mana ya? Eva Fatona. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Eva, ada yang mau ditanyakan? Ini nih Gabriel Stefani. Ayo, Gabriel, silakan Gabriel. Iya, pagi dok. Izin Ya. bertanya ya dok. Ya, silakan. Untuk kan biasanya ibu hamil dengan hemoroid gitu ya Bu dok ya. Ya. Itu biasanya kan kalau misalkan hemoroidnya sudah sangat besar, Ya. itu tidak disarankan untuk lahir normal ya dok ya. Yes, betul. Nah, apakah kan dengan seiringnya terjadinya persalinan normal, hemoroid berarti akan menekan keluar. Berarti Yes. kalau kenapa tidak dianjurkan itu mungkin karena takut terjadinya atos mungkin ya dok? Yes, betul. Ya, Gabriel udah bisa jawab itu ya. Karena memang kalau seandainya dipaksakan ya fatal nanti. Ya. Nah, untuk pertanyaannya itu dok, apakah jika sebelum terjadinya persalinan, apakah diperbolehkan seorang ibu hamil itu melakukan tindakan untuk pengikisan hemoroidnya gitu dok? Apakah disarankan atau nanti pada akhirnya harus SC aja gitu loh? Ya, jadi saya jawab ya. Jadi sebenarnya ingat ya, ketika kita bermain dengan satu ibu, satu anak yang dua-duanya harus diselamatkan, maka biasanya dokter memilih untuk tidak melakukan. Ya. Jadi nanti kalau seandainya hemoroidnya mau diapakan ya setelah persalinan saja, ya. Kalau seandainya mau dikikis segala macam itu nanti setelah persalinan. Karena di saat persalinan itu ada risiko tinggi ya kalau seandainya melakukan tindakan-tindakan lain untuk dilakukan pengikisan hemoroid. Ya. Jadi biasanya nanti dokter akan menyarankan SC, ya. Dokter akan menyarankan SC karena nanti kalau seandainya partus normal dilanjutkan, itu akan juga bermasalah dengan tidak hanya di hemoroidnya ya, juga nanti di proses kelahiran di ibu nanti bisa saja nanti akan terjadi risiko-risiko lain ya yang dimunculkan dari hemoroidnya ya. Seperti itu. Jadi nanti biasanya dokter akan menyarankan SC. Kemudian nanti setelah SC-nya baru hemoroidnya dikaji lagi ya mau diapakan. Seperti itu, Gabriel. Itu lebih aman ya. Karena konsepnya ketika bermain dengan ibu dan anak, ibunya harus selamat, anaknya juga harus selamat. Seperti itu, Gabriel. Oh iya dok, jadi untuk tindakan, ya maksudnya kan kadang suka ada pasien yang kekeh gitu ya, ingin melakukan, ingin pervaginam gitu. Tapi berarti disarankannya nanti sudah selesai setelah selesai persalinan, apakah nanti SC atau bagaimana ya, tergantung nanti hemoroidnya seperti apa juga ya, baru ya tindakan lainnya dilanjutkan. Seperti itu. Baik dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya. Ini reguler semua kan? Iya dok, betul. Berarti mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin tidak terpapar sebelumnya ya dengan kasus-kasus ya? Belum ya? Belum dok. Kalau saya ngajar kemarin ahli jenjang ya sepertinya, itu kan memang banyak kasus ya pasien datang kepadanya ya. Nah ini makanya saya bilang dari awal tadi ya, bidan itu dianggap sebagai lebih dari dokter gitu ya. Apapun jenis penyakitnya nanti itu saudara jadi sasaran pasien nanti itu ke saudara. Ya, makanya saat mata kuliah ini harusnya saudara itu betul-betul memahami apa yang saya sampaikan ini ya. Siapa tahu nanti ada yang bertanya tentang laparoskopi. Jadi saudara sudah bisa menjawab ya dengan sangat baiknya seperti apa nanti penanganan pasien di laparoskopi, ya teknik apa yang digunakan, kenapa dia minimal invasif, itu juga harus bisa saudara jelaskan dengan sangat baik ya ke pasien. Karena fungsi bidan itu banyak sebenarnya. Ya, di samping dia juga
diberikan ya perpanjangan tangan dokter untuk melakukan kuratif ya, penanganan, pemberian obat dan lain sebagainya. Bahkan obatnya pun ya saudara itu bikin ramuan sendiri nanti di bidang itu. Ya, bagian-bagian utama nanti akan saudara bikin, kemudian saudara aduk ya, kemudian saudara haluskan ya, berikan ke dokter, itu saudara pula yang memberikan takaran-takaran tertentunya. Jadi bidangnya super ya. Kalau saudara tidak mempunyai ilmu yang baik tentang farmakologi, patologi, ya, patofisiologi, fisiologi, anatomi, harus hatam ya bidang itu, sehingga nanti dia bisa menyambung-nyambungkan ya, kalau fungsi tubuhnya seperti ini, maka patologinya harusnya seperti ini, sehingga penyembuhan farmakologinya harusnya seperti ini. Nah, jadi jadi bidan ya, kata kuncinya harus pintar. Ya, Dita Mutia. Halo, Dita. Ini kadang-kadang kalau kita pertemuannya Zoom ini sulitnya gitu ya. Mudah-mudahan saudara memang ada di depan laptop ini semua, sehingga apa yang saya sampaikan bisa saudara dengar ya, saudara pahami ya. Mudah-mudahan. Oke. Kalau tidak, saya lanjut dengan ini ya, video yang lebih ini ya, lebih. Oke, sebentar saya coba cari dulu videonya. Sebentar ya, ini lagi loading ya videonya. Mungkin sambil ini, kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ya, silakan. Sambil videonya bisa terbuka, ini karena videonya agak gede ini ya, yang kedua ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya buka kesempatan besar ya, agar saudara itu bisa bertanya. Biasanya kan kalau orang konsul itu bayar ya, saudara gratis sekarang ini. Silakan. Suara saya masih bisa didengar? Ya, sepertinya Masih ada dong. gangguan. Masih dong. Di laptop saya ada gangguan ini. Sebentar. Saya itu punya ini video juga, ada pengalaman operasi laparoskopi pada kista ovarium ya. Kemudian juga ada, jadi kalau sebelum ini karena ada sedikit gangguan di laptop saya. Tindakan operasi pada kista ovarium ini, kan tahu ya, kista ovarium itu letaknya sangat jauh. Kemudian bagaimana nanti tindakan laparoskopi itu bisa dilakukan menggunakan kista ovarium pada laparoskopi itu nanti dengan sangat jelas ya, bisa dilihat dari videonya bagaimana cara memotong ya, cara memisahkan, kemudian cara mengikat atau menghiting kembali ya bagian-bagian yang dipotong itu terlihat sangat jelas ya ketika kita menggunakan teknik ini ya di dalam videonya.
Oh ya, saya mau bertanya ini. Di kampus kita ada semacam e-learning nggak? Atau LMS gitu? Adakah? Halo, suara saya terdengar? Iya, Dok. Ada e-learning nggak di kampus kita? Jadi bisa share gitu, apa materi gitu, ada nggak? Nggak tahu ya. Kayaknya ada, Dok. Cuman mungkin belum Oh, gitu. di-share saja, Dok. Jadi cuman kalau Oh, gitu ya. misalkan dosen memberitahu paling langsung melewati kita, Dok. Nggak ada Oke, webnya langsung gitu, Dok. oke sip.